Seberapa picky eater aku? Asal halal, semua aku telan. Yum. Cewekku pemakan segalanya, makanya aku suka. Tapi aku bohong. Aku makan apa aja, nggak ribet, nggak milih-milih, yang penting enak. Kat, keren sayang. Kamu nggak kayak cewek lain yang sok diet melulu. Ya dong, aku kan nggak munafik. Oh iya, kita ngabisin makanannya nanti dulu ya. Aku ke toilet dulu. Kebanyakan makan. Aduh, keluar juga kotoran perut. Oh iya, enaknya traktir Wendy apa lagi ya? Siapa yang muntah? Kok makanannya dibuang semua sama Wendy? Nggak mungkin kan? Dia muntahin semua makanannya karena takut gendut. Wah, selama ini aku ditipu. Capek banget punya penyakit bulimia. Bulimia? Itu kan penyakit yang suka muntahin makanan. Kok bisa? Dulu aku pernah segembrot ini. Makanya foto-foto aku di sosmed dibully netizen. Karena sakit hati, aku memutuskan olahraga dan diet ketat. Tapi aku sering gagal dan bikin aku stres sampai kena mental. Karena tertekan, aku pun kena penyakit mental dan mulai takut makan sampai sering muntah. Di luar dugaan, aku berhasil kurus, tapi penyakit itu tetap ada. Gimana ya kalau dia tahu aku punya penyakit ini? Dia pasti putusin aku. Dia kan doyan makan. Berkat kalung ajaib pembaca isi hati milik ibu kantin, aku akhirnya paham penderitaan pacarku selama ini. Ya nggak mungkin lah aku mutusin dia gitu aja setelah dengar semua isi hati dia. Sorry lama, tadi aku mampir dulu beliin kamu makanan. Oh ngapain sayang? Tadi kan aku udah mukbang. Tapi udah kamu muntahin dan buang semua sisanya. Sekarang perut kamu kosong kan? Kamu tahu? Mau sampai kapan kamu bohong terus? Jangan gak makan, nanti kamu sakit. Aku nggak bisa. Aku selalu insecure sama badan aku. Aku takut kamu nggak nerima aku apa adanya. Udah sayang sama kamu, kenapa mikir kayak gitu? Kamu bisa ngomong kayak gitu karena sekarang aku kurus. Gimana kalau aku gendut lagi? Kamu kenapa makan kayak kesurupan gitu? Aku bisa buktiin kalau aku terima kamu apa adanya. Ayo, makan dulu bersama. Aku viral karena dirangkul sama stranger. Wah, viral nih. Cewek angku dorong orang buta. Aduh, bestotku kenapa ya? Kamu nangis? Gara-gara video itu viral di sosmed, aku jadi diputusin cowokku. Katanya dia nggak mau sama cewek nggak ada alat. Udah jangan nangis. Besok aku bakal temuin orang buta itu. Katanya buta. Kok bisa nyanyi? Emangnya orang buta nggak boleh nyanyi? Guys, lihat guys. Cewek ini rasis. Masa kata dia orang buta nggak boleh nyanyi? Viralkan guys, viralkan. Siniin HP-nya. Guys, lihat guys. Orang buta ini dilindas kakinya. Parah sih ini, nggak bisa dibiarin. Kita harus laporin dia ke KPU. Komen-komen kalau ada yang setuju. Lanjut ke part 2. Jalan, mereka playing fitting lagi. Gara-gara mereka, nama baikku tercemar di grup keluarga. Kan aku udah bilang mereka itu udah pro kalau soal zolimin orang. Aku tetap gak akan nyerah deh. Aku bakal balas dendam ke mereka. Awas, Le! Makasih ya, Cuk. Untung kamu bisa melihat. Enggak kok. Aku buta dari lahir, Nek. Untung aku bisa dengar suara hati orang dengan kalung ajaib ini. Kalung ini adalah warisan dari bibinya kakek ipar pamanku. Hampir aja ada orang yang tahu kalau aku pura-pura buta. Dasar penipu! Jadi selama ini kamu pura-pura buta untuk melecehkan perempuan? Nenek-nenek jangan asal berasumsi ya. Emang nenek punya buktinya? Nenek-nenek, aku
tuh salah satu korban prank kalian. Tetap aja, kamu nggak punya bukti. Kalian kira aku bodoh? Aku sudah merekamnya dari tadi. Kalian mau aku viralkan atau menghapus konten itu? Sejak ibu meninggal, bapak selalu mengabaikanku. Terserah bapak lah, aku capek. Alhamdulillah masih bisa dimakan. Kenapa sih bapak marah-marah terus? Padahal dulu bapak sering banget ngehibur aku. Aku juga suka jailin bapak yang latah. Ayam! Tapi bapak gak pernah marah, apalagi cuekin aku. Apa bapak masih sedih ditinggal sama ibu? Ini kalau ngajaib ibu. Kalau ngajaib ini bisa membaca suara hati. Aku bisa tahu isi suara hati bapak. Loh, itu kan temanku. Kok bapak mau ngobrol sama dia? Aku lamar dia sekarang. Apa bapak mau lamar temanku? Aku nggak setuju. Aku bakal buat temanku ilfil sama bapak. Kau mau nggak? Jadi Babu! babu. Babu? Ogah. Kamu mau kemana? Bapak mau kemana? Jelasin dulu. Aduh, ternyata ketahuan aku. Rupanya bapak diam, takut keceplosan karena mau kawin lagi. Aku itu nggak masalah bapak mau nikah lagi. Tapi jangan sama temanku juga. Nih, aku saranin bapak main aplikasi kencan deh. Wih, cantik banget. Akhirnya aku ikut kencan buta pakai aplikasi. Aku yang jilbaban celana hitam ya ganteng. Ini dia nih, jilbaban, celana hitam. Hai cantik. Mbak Jindut, kabur. Kok si ganteng belum datang sih? Sah. Untung aja nggak ketahuan. Aku ngaku gadis ke suamiku, padahal udah janda 3 kali. Apa? Kamu janda 3 kali? Kita cerai. Kalau kamu cerai, nggak ada warisan buat kamu. Aku nikah karena perjodohan. Kamu harus nikah sama dia. Kalau nggak, mau coret dari daftar pewaris. Hah? Tapi masih gadis kan? Masih gadis dong. Nikah besok ya. Mau pesen WO dulu. Kukira dia beneran gadis, ternyata bekas. Karena gak terima sama kebohongan itu, aku pun bersikap dingin ke istriku. Dimakan dulu, Mas. Cuy, gak sudi makan bikinan penipu. Ya Allah, padahal udah susah-susah masak. Buang aja makanannya. Aku bisa mendengar suara hati orang. Kalung ini pemberian buat tukang jamu langganan. Tidur di lantai. Aku gak sudi tidur sekasur sama penipu. Ya Allah, kenapa pernikahanku kayak gini banget? Makanya jangan bohong. Kalau dari awal aja udah bohong, gimana mau jalan pernikahan dengan baik? Dia nggak perlu tahu alasannya. Alasan apa? Kenapa istri kamu bisa kabur? Kamu ngapain dia, ha? Ngapain sih dipikirin? Bagus dong kalau dia pergi. Aku nggak perlu tinggal lagi sama si penipu. Kalau menantu mama nggak balik, kamu mau coret dari kakak. Kenapa mama lebih belain dia daripada aku? Dia itu penyelamat keluarga kita dan tulus ke kita. Waktu kamu koma dan stok darah habis, Aura datang dan donorin darahnya ke kamu setiap hari. Ibu butuh bantuan saya. Saya butuh donor darah. Oh, anak saya kritis. Ambil darah saya aja. Siap ibu butuh, saya bakal datang. Kamu yakin? Minta bayaran berapa? Saya minta nasi bungkus aja buat makan, soalnya saya udah nggak punya apa-apa lagi. Makanya mama bawa dia ke sini buat jadi istri kamu. Karena mama tahu dia itu baik. Astaga, kenapa mama nggak jujur? Aku jadi merasa bersalah. Aku harus cari dia. Mana sih dia? Akhirnya kamu ketemu. Kamu ngapain kesini? Aku udah pergi dari rumah kamu dan kamu nggak akan terganggu sama aku. Maafin aku ya.
Aku udah dapat cerita lengkapnya dari mama. Kamu mau nggak mulai hidup baru sama aku? Tapi kita janji harus jujur satu sama lain. Aku mau. Cinta itu harusnya jujur, meski pahit di awal, manisnya akan datang di akhir. Tanggung jawab. Ini anak kamu. Hah? Sejak kapan kita nggak ada anak? Oh, mentang-mentang kaya nggak mau tanggung jawab ngambilin gembel. Tapi bukan aku pelaku. Kamu bohong. Aku lihat beberapa bulan lalu kamu bawa dia masuk rumah. Ngapain dia bawa masuk gembel? Terus aku lihat gembel itu keluar dari rumahmu sambil melengis pegang perut. Pasti dia habis kamu apa-apain kan? Makanya dia bisa hamil sekarang. Enak aja. Waktu itu aku bawa gembel ini ke rumah buat ngasih sedekah dengan makan. Kebetulan makanan aku waktu itu pedes. Hanya aja kalau nggak percaya sama gembel ini. Bohong. Mbak, kalau dia nggak mau tanggung jawab, kita bawa aja dia ke polisi. Tapi Oke, aku bakal tanggung jawab. Mulai sekarang kamu tinggal di rumahku. Aku akan ngurus kalian berdua sebaik mungkin. kok tiba-tiba dia mau? Apa dia ngerencanain sesuatu yang buruk? Ini kamarku. Mulai sekarang kamu tidur di sini aja. Biar aku tidur di sofa. Aku kan orang asing di sini. Emangnya nggak apa-apa aku tidur di kamar kamu? Kamu kan ibu dari anak-anakku. Ya nggak apa-apa dong. Kukira dia bakal jahat karena aku nuduh dia hamilin aku. Ternyata dia ngerawat aku dengan baik. Gimana? Udah enak kan? Anakku seneng kan? Iya, anaknya seneng banget. Tapi bohong. Sebenarnya ini bukan anaknya. Aku cuma manfaatin dia karena dia baik. Iya, aku tahu. Dia bukan anakku. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kok mau sih ngerawat orang hamil yang udah fitnah kamu? Mending laporin ke polisi. Itu modus penipuan. Jadi kamu tahu kalau selama ini aku bohong? Kamu? Bener kata dokter itu. Kamu kenapa nolong aku? Aku kan udah jahat dan manfaatin kamu. Sebenarnya aku dulu punya istri yang hamil kayak kamu. Tapi Mas, aku lapar tapi nggak kuat jalan. Kaki aku bengkak. Boleh nggak disuapin? manja. Makan sendiri aja sana. Aku sibuk. Aku kehilangan mereka karena sifat jahat. Kalau dia di penjara, aku nggak punya tempat buat berlindung. Aku sama bayiku butuh dia buat hidup dengan layak karena dia baik. Berkat kalung ajaib, peninggalan nenek moyangku, aku bisa dengar suara hati orang lain. Dan aku tahu kalau gembel ini butuh bantuan. Aku melakukan ini untuk menebus rasa bersalahku kepada mendiang istri dan janin kami. Aku janji, aku bakal ngerawat kamu dan bayi kamu dengan baik. Sek, kalau kayak gini, bisa-bisa aku baper. Hah? Kamu baper?